wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, oke. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Waduh, mantap. Iya. Oke, baik. Ya, hari ini kemarin kita sudah nggak ketemu ya. Jadi hari ini harusnya sih sebenarnya mungkin sudah memasuki mungkin pertengahan semester, tapi kita lihatlah, kita lihat kapan kita UTS. Nah, seperti saya sebutkan ke Bu Warjuk nih ya kemarin ya, bahwa iya Pak, betul. Sudah diomongin belum, didiskusikan? Udah Pak, yang tugas. Ya, tugasnya. Ya Pak. Oke, mangga berani, nggak apa-apa. Jadi ceritanya hari ini saya ingin mendengarkan eksplorasi Bapak Ibu tentang suatu kompresi algoritma ya. Kenapa seperti itu? Saya pikir di dalam multimedia mungkin sih ya, nanti algoritma yang kedua yang akan banyak dipakai untuk gambar, untuk video mungkin ya, yaitu yang lossy. Kenapa? Kayak kemarin saya sebutkan bahwa kalau yang lossy itu algoritmanya adalah tidak memperhitungkan kualitas dari sumber dan hasil dekompresinya. Kenapa? Karena tadi kelemahan mungkin pandangan manusia, sehingga apa yang awalnya sebelum dikompres kemudian dilakukan kompresi kemudian dibuka lagi supaya bisa dijalankan, itu berbeda hasilnya. Tapi bagi orang-orang tertentu itu kelihatan, tapi bagi orang umum itu nggak kelihatan, karena tadi ya kelemahan daripada manusia yang tidak sempurna. Nah, untuk teksnya, jadi kayak Jeep misalnya, ya kayak RAR atau kayak yang lainnya gitu ya, itu kalau berubah, pertanyaannya kalau berubah apa yang ditulis awal kemudian dikompres, betul mengurangi. Tapi kalau dikompres berubah tulisannya, itu kan berarti maknanya berubah, ya kan? Tulisannya berubah. Tadinya kebaca jadi nggak kebaca gitu. Atau tadinya artinya A menjadi berubah jadi artinya B gitu. Itu berbahaya. Maka kayak yang kemarin, mungkin hari ini kita akan diskusikan juga, itu adalah algoritmanya kompresi tapi harus lossless. Kompres tapi harus lossless. Apa yang sebelumnya A kemudian dikompres jadi misalnya A aksen atau apa lebih kecil tentunya karena dikompres ya, dipapatkan, kemudian dibuka lagi, didekompres, itu hasilnya harus A lagi gitu ya. Nah, itu namanya lossless. Wajar karena itulah untuk teks, dan teks itu untuk dibaca. Oke, baik. Kemarin kita review sebentar, sudah kita menggunakan pakai pohon ya. Jadi ada sedikitnya itu ada algoritma pakai statistik gitu ya. Berapa sih angka ini munculnya gitu. Berapa sih angka ini munculnya gitu. Huruf ini munculnya. Kalau yang semakin munculnya banyak, maka pohonnya semakin atas gitu. Urutannya. Jadi misalnya huruf A itu munculnya 8 kali, paling besar dia, maka simbol A itu akan semakin kecil. 01 misalnya. Atau 0 saja bahkan gitu ya. Itu mungkin seperti itu. Semakin jarang, maka semakin panjang. Itu algoritma Huckman. Nah, ada juga algoritma yang run-length. Algoritma run-length itu adalah kayak alay gitu ya, kayak alay. Jadi misalnya A4 2 atau P3K. Nah, itu hasil kompres P3K itu. P3K. Nah, pertanyaannya P3K itu yang tiganya apa, Bu? Pak? Bu Maya. P3K. Pak. P-nya ya. Nah, itu punya harus ada kesepakatan ya. P3 itu adalah P-nya 3 atau P3K. Nah, K-nya yang 3 gitu. Nah, itu yang bingung. Jadi kalau saya tulis P3K,
Nah, itu huruf dan angka belakangnya atau angka depan dan belakang hurufnya yang akan diulang lagi. Nah, jadi misalnya P3 seperti yang kita tahu P3K itu jadi 2 huruf ya. Jadi 3 huruf P3K daripada P K 4 ya. Jadi hilang 1 ya. Itu adalah kompres. Itu namanya run length. Namanya run length. Jadi ada suatu kompres yang bentuknya seperti itu. Ada yang kedua adalah pakai dictionary. Saya punya kamus. Nah, ini mungkin nanti akan ketahuan ya. Saya punya kamus nih. Kalau dalam bahasa mungkin awal-awal pembuatan kamus digital mungkin ya, itu rata-rata kalau kita mencari sesuatu kata kemudian tidak ada kata tersebut, belum terada dalam kamus, maka dia nawarin kata ini mau dimasukkan ke kamus enggak. Ini juga sama. Jadi kita punya kamus, kemudian kamus tersebut akan membaca string yang kita inputkan, dicocokkan dengan kamus. Kalau ada maka akan disimpan, dibaca kodenya. Kalau tidak ada akan disimpan. Nah, jadi kita hanya punya kode saja. Jadi kalau kode A, B, C itu adalah kodenya 1, maka kita cukup nulis 1 saja. Jadi udah memotong tuh tiga huruf menjadi angka 1 saja. Misalnya seperti itu. Ada juga untuk yang lossless ini, nanti ada juga yang ini agak sedikit teori bahasa automata. Ada sedikit teori bahasa automata atau pakai Markov model ya. Atau pakai kalau sekarang mungkin nantinya mungkin hidden Markov. Jadi panjang jaringan antaranya. Ini ada input ya, inputan, ini outputan ya, ada input, ada output, nah tengah-tengahnya itu hidden. Itu dinamis, itu adaptif. Dan biasanya digunakan misalnya untuk adaptif mesin atau mesin adaptif. Nah, ada algoritma yang seperti itu, bentuknya adaptif, yang nantinya modelnya itu juga adaptif, tergantung daripada keadaan sistem. Jadi Markov itu seperti itu. Jadi pada saat karena adaptif ya, pada saat dia akan memasuki suatu state misalnya, ini nanti pakai FSA, finite state automata atau finite state model lah, FSM gitu ya, finite state model. Itu artinya apa? Dia akan masuk ke suatu state, kemudian pertanyaannya mau dari state A itu misalnya mau ke state B atau ke state C ya, nah, itu dihitung. Itu kalau kalau pakai finite state yang adaptif ya, itu dihitung. Ini yang optimal yang paling mana ya? Yang ke A atau yang ke B atau yang ke C ya? Kalau masuk ke ternyata yang optimalnya ke B, maka dia pergi ke B. Nah, di B itu hitung lagi gitu, hitung lagi. Itu namanya, maka disebut juga dengan namanya dinamik ya. DMC itu dinamik. Jadi modelnya dinamik. Pas di B ngitung lagi, kemana nih saya perginya gitu. Pas ke misalnya ke E, dari E ngitung lagi, misalnya ke ke H, ngitung lagi dia sampai akhirnya dari state awal start ke state akhir finish itu menjadi suatu path atau jalur atau jalur lah ya, path itu yang paling optimal. Itu secara umum daripada finite state machine yang nanti akan dieksplor oleh teman-teman seperti apa bentuknya. Nah, ada 2 yang ingin saya lihat di sini hasil eksplorasi dari Bapak Ibu. Yang pertama adalah LZW, itu adalah nama-nama ya. Yang kedua adalah DMC. Gitu mungkin perakatannya. Silahkan siapa duluan yang mempresentasikan hasil dari apa yang telah didapatkan. Oke, mau ibu-ibu dulu atau mau bapak-bapak dulu? Ini ibu-ibunya ada berapa orang?
Oke, Anjar silakan. Bapak Anjar. Silakan Pak Anjar. Baik Pak, mohon maaf tapi Pak ini saya baca artikel tapi mungkin ini ada yang belum saya paham juga gitu Pak, terutama Ya, di nanti kita DMC. yang satu-satu dulu. Sekarang kita LZW ya Pak. LZW dulu. Baru setelah tuntas masuk ke DMC-nya. Silakan ditayangkan dulu bentuknya seperti apa PPT. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ini hasil dari baca-baca saya gitu ya mengenai algoritma LZW dan DMC. Namun ketika saya membaca di beberapa artikel untuk yang DMC ini saya belum terlalu paham betul gitu ya. Namun insya Allah untuk LZW sedikitnya ada yang paham. Mohon maaf dan mohon dikoreksi jika di perjalanan atau di tengah jalan itu ada yang salah. Baik, di sini yang saya temukan mengenai kompresi algoritma LZW ini, di mana algoritma LZW ini itu dikembangkan oleh dari metode kompresi yang dibuat oleh Jeep dan Neval pada tahun 1975. Kemudian algoritma ini juga melakukan kompresinya itu dengan menggunakan dictionary, di mana itu fragmen-fragmen teks digantikan dengan indeks yang diperoleh dari sebuah kamus seperti itu Bapak Ibu. Kemudian prinsip sejenis juga ini yang saya temukan itu semacam kode Braille katanya. Seperti itu, di mana ini merupakan kode-kode khusus yang digunakan untuk merepresentasikan kata-kata yang ada. Nah, pendekatan ini juga bersifat adaptif dan efektif katanya, karena banyak karakter yang banyak karakter yang dapat dikodekan dengan mengacu pada string yang telah muncul sebelumnya dalam teks, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian prinsip kompresi itu tercapai jika referensi dalam bentuk pointer itu dapat disimpan dalam jumlah bit yang lebih sedikit dibandingkan string aslinya. Nah, itu yang saya dapatkan Bapak Ibu mengenai algoritma LZW. Nah, di mana ini saya temukan gitu bentukan dari algoritma LZW-nya itu sebagai berikut. Di sini ada poin-poin yang yang didapatkan. Pertama itu dictionary itu diinisialisasi dengan semua karakter dasar yang ada, yaitu dari A, B, C sampai Z, kemudian angka dan nomor juga gitu, dari 0 sampai 9 seperti itu, huruf dan angka. Kemudian saya juga menemukan di sini ada variabel katanya, di mana di sana ditemukan itu dicontohkan ada variabel S, di mana variabel S ini merupakan karakter pertama dalam string karakter. Kemudian ada juga variabel C, di mana ini karakter berikutnya dalam string karakter. Nah, kemudian ada while gitu ya, pengulangan gitu ya. Apakah string S ditambah C ini terdapat di dalam dictionary? Nah, jika ada katanya, maka S ditambah C itu digabungkan menjadi string baru katanya. Kemudian jika tidak ada bagaimana? Jika tidak ada, itu outputnya itu sebuah kode untuk menggantikan S atau string. Kemudian tambahkan string yang tadi ya SC,
ke dalam dictionary dan berikan nomor atau kode berikutnya dalam bentuk yang belum digunakan dalam dictionary yang sudah ada seperti itu. Jadi ini merupakan kode baru katanya. Kemudian di sana C itu diambil dari S itu diambil dari C. Kemudian yang kelima itu apakah masih ada karakter berikutnya yang ada di dalam string karakter tersebut. Nah, jika ada maka terus ulangi langkah kedua sampai apa namanya ya, end of file gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin bentukan contoh algoritmanya seperti ini Bapak Ibu. S merupakan begin as next input character, kemudian while not E of F atau end of file, di mana C itu merupakan next input character, kemudian if S tambah C exists in dictionary, maka dimasukkan S tambah C-nya ke dalam S, kemudian jika tidak ada, masuk ke else, kemudian di sana outputnya itu dikode for S katanya, outputnya itu untuk S. Nah, kemudian tambahkan string S plus C ke dictionary dengan kode baru seperti itu. Kemudian jika masih ada, lakukan terus sampai ke end of. Nah, di sini Anjar coba ambil contoh. Misalkan di sini ada simple dictionary berikut ini disebut sebagai tabel string. Nah, hanya ada 3 karakter. Jika terdapat input, misalkan di sini A, B, A, B, B, A, B, C, A, B, A, B, B, A. Bagaimana katanya proses kerja LZW-nya? Nah, sedangkan di sini kita diberikan kodenya itu 1, 2, 3, kemudian stringnya itu ABC. Nah, Anjar coba mengikuti gitu ya dari referensi-referensi yang Anjar baca. Nah, cara pengerjaannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini tadi saya sudah siapkan yang tadi soal itu. Nah, soalnya ini adalah karakter tersebut yang tadi gitu ya, AB sampai BBA gitu. Nah, kemudian ini algoritma itu supaya lebih mudah dan dan ini ada dictionary-nya yaitu kode string. Di sana saya Anjar cantumkan gitu kan, 1, 2, 3 dan stringnya ABC, di mana A ini dikodekan dengan angka 1, kemudian B ini dikodekan dengan angka 2 dan C ini angka 3 seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan baca dictionary-nya gitu kan. Tadi yang kita mulai gitu ya, seperti yang algoritma di samping. Nah, di mana S ini kita isikan gitu ya sebagai next input karakter seperti itu ya. Kita lihat di sini di bagian gimana ya? Pointernya gimana ya? Di bagian ini nggak kelihatan ya. Gimana ya? Ini. Nah, di bagian ini Bapak Ibu. Nah, ini S-nya itu diisi dari karakter yang masuk gitu. Yaitu karakter A gitu kan ya. Saya beri warna beri warna biru yang menandakan bahwa karakter itu sudah masuk gitu ke algoritmanya. Nah, kemudian maka di sini kita masukkan ke kolom S. Di sini saya juga sudah siapkan variabel S dan variabel C-nya juga dan variabel output-nya gitu ya. Nah, pertama-tama kita inisialiskan ya dulu, yaitu yang S tadi dengan menginputkan karakternya. Kemudian kita lihat lagi di soalnya, kemudian next input karakter yaitu huruf A. Nah, jadi kita bisa masukkan huruf A ini ke kolom S gitu. Bagaimana ya? Maaf ya kalau berlibet. Di sini saya beri warna biru supaya mudah saja gitu, Bapak Ibu, untuk untuk
menandai. Nah, maka sekarang kita mulai ke bagian loopingnya, while not while not end of file atau IOF gitu kan. Nah, looping terus langkah berikut ini ke kolom C gitu ya. Nah, dari dictionary yang ada gitu. Bukan dictionary. Dari simple yang ada gitu. Nah, berikutnya itu diisi oleh next input karakter. Nah, next input karakter setelah A itu adalah B gitu. Maka kita isikan B. Nah, setelah itu di sini kita punya pengondisian atau percabangan. Nah, di mana katanya ya, jika S ditambah C ini penambahan string gitu ya, di mana S ditambah C ini apakah sudah ada di dalam dictionary atau belum katanya gitu kan ya. Nah, kebetulan gitu kan A ditambah B itu kan A menjadi AB. Nah, sedangkan string di sana di sini tidak ada AB gitu. Maka selanjutnya gitu kan ya, ke blok yang else gitu. Kita lakukan ke blok yang else, yaitu output ke di kode for S gitu. Nah, kode yaitu isinya A gitu. Maka kodenya adalah kita lihat gitu dari kamus gitu. A itu kodenya berapa? A itu kodenya 1, maka simpan di output 1 gitu kan. Nah, lalu ke bawah lagi add string S tambah C gitu kan ya, ke dictionary gitu. Nah, jadi ini kode yang ini kode string ini gitu kan, itu khusus untuk dictionary kita gitu. Nah, baik itu yang sudah ada atau yang baru gitu kan. Nah, sehingga kita dapatkan stringnya itu menjadi AB dan kode barunya 4 gitu. Karena kan AB tadi belum ada di kodenya gitu. Gitu, Bapak Ibu kurang lebih. Nah, untuk yang sisanya gitu kan, kita turunkan lagi. Nah, kan karena masih ada nih sampelnya itu belum selesai gitu, maka kita looping lagi gitu. Nah, tadi kan a new kode S sama dengan C. Nah, berarti C-nya itu ambil untuk S gitu kan, sehingga kita masukkan ke sini. Kemudian kita lihat lagi gitu kan di di soalnya gitu. Setelah B itu apa? Setelah B itu adalah A gitu. Nah, maka output B itu berapa kodenya? Yaitu 2 gitu kan. Nah, coba kita lihat di kamusnya gitu kan. B ditambah A itu kan BA. Coba kita lihat apakah di string apakah di string itu ada BA atau tidak. Nah, jika tidak, maka kita masukkan ke new string gitu kan ya. Add string gitu. Nah, kemudian kita beri kode baru yaitu 5 seperti itu, dan selanjutnya gitu kan. Nah, ini selanjutnya itu kan tadi C-nya itu A. Kemudian kita ke bawah lagi gitu kan, with a new kode S tambah C gitu. Kemudian kita lihat lagi ke soalnya, setelah A itu apa? Oh, B gitu kan. Nah, kita lihat di kamus A plus B, AB itu ada nggak di kamus? Oh, ternyata ada gitu kan. AB itu berarti kita langsung masuk lagi gitu kan. Nah, ke S-nya gitu kan. AB itu ke bawah lagi gitu. Kemudian masukkan lagi. Setelah B itu apa? Oh, ternyata B gitu kan. Kita lihat lagi. Masukkan lihat lagi di stringnya. Apakah ABB itu ada di kamus? Oh, tidak ada gitu kan. Nah, kita lihat kode AB itu berapa? Oh, kode AB itu adalah 4 gitu. Nah, kemudian untuk ABB yaitu kodenya 6 gitu. Dan begitu seterusnya sampai ke end of file gitu. Nah, ini Anjar coba buat langkah-langkahnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ini kodenya gitu. Jadi output dari dictionary coding ini adalah 1, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 1 gitu. Kurang lebih kompresinya itu seperti itu. Ya.
Itu yang Anjar temukan, yang Anjar baca dari artikel gitu. Udah sih. Kalau udah paling Pak, mungkin seperti itu Pak. Mohon maaf jika ada yang kurang untuk LZW. Terima kasih Pak Anjar. Silakan yang lain. Apakah ada pertanyaan mungkin, atau ada komentar, atau mungkin ada yang lain sebelum kita masuk ke yang nomor 2? Mau nambahin Pak, boleh Pak? Silakan. Tapi ini sambil nyocokin pemahaman saya juga ya. Nah, itu kita diskusikan untuk yang itu sekarang. Berarti izin subscribe. Ya, silakan. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nah, kalau contoh yang saya dapat gitu ya, mungkin itu tadi bahasa algoritmanya gitu yang dijelasin oleh Pak Anjar. Loading terus ya. Nah, kalau yang saya dapatnya kayak gini. Jadi tadi mungkin ada tambahannya. Jadi setiap karena kompresi ini bentuknya string dan lossless gitu kan. Jadi memang perlu ada konversi, perlu ada terjemahan gitu ya dari string huruf ke angka binary. Nanti dari binary itu di sebelah sini mungkin di binary itu nanti akan ada conference atau apa ya, perubahan bentuk lagi ke ASCII code. Nah, dari ASCII code ini baru kita bisa masukkan ke dalam tabel ini. Kurang lebih kayak ginilah. Kalau tadi sampelnya Pak Anjar itu AB. Kalau saya sih huruf this is the gitu ya. Nah, this is the ini kalau dikonferensikan huruf T gitu ya. Huruf T ini kita lihat ke binary atau ke sini di tabel sebelah kanan. T itu berarti kalau dikonversikan dalam bahasa komputer ya, dia hanya mengenal 116 atau yang 0000 ini ya. Nah, 116 ini kita masukkan ke dalam deret ini nih. Jadi diubah satu-satu. THI, this is the-nya itu kita ubah menjadi ini string biner. Nah, kemudian kalau saya sih dibuat tabel seperti ini. Nanti kita tuliskan satu-satu di current dulu. Jadi current itu string daripada huruf yang mau kita kompres gitu ya. Contohnya ini this is the, kita salin satu-satu di current. Kita salin satu-satu di current. Nah, di current ini ada 116, 1104, dan ini mengandung string this is the gitu ya. Nah, dari sini bisa langsung dilihat cara mengisi next, output, dan add to dictionary-nya. Kita kan udah tahu ya stringnya this is the ya. Nah, current pertama kita tuliskan aja dulu T. Setelah huruf T ini pasti huruf H kan, kita isi huruf H. Nah, kemudian outputnya pasti T. Nah, kalau ini dijumlahkan yang tadi mirip dengan Pak Anjar, maka kita simpan di dictionary, tapi kita kasih binary 256. Kenapa 256? Karena secara teori di sini, nggak saya cantumkan ya. Karena secara teorinya, mereka itu selalu string pertama itu dari 256. Gitu. Jadi dia pasti disimpan di dictionary, huruf yang disimpan itu pasti kodenya 256. Kemudian selanjutnya di sini ada H, setelah H itu ada I. Nah, dijumlahkan ya, HI jadi 257. Terus begitu ketika menemukan sampai ada yang mirip dengan, kan ini DHI, is. Nah, isnya ada 2 kali ya, ketemu is lagi, dia nggak perlu mengkonferensi lagi. Dia hanya tinggal aja ngambil dari sini, 258. Kayak gitu. Makanya ketika dijumlahkan, string yang sebelumnya ini ada 72 bits. Nah, setelah dikompresi karena tadi metodenya disimpan di dictionary dulu gitu ya, menjadi 63 bits gitu. Nah, kalau dikurangi itu totalnya 9 bits yang bisa dikompresi. Maka hasilnya bisa 87,5%. Nah, ini juga yang membuktikan bahwa kompresi jenis ini tuh lossless gitu, artinya tidak ada bit yang dibuang gitu, hanya dikompresikan. Jadi bit yang udah ada yang sama disatukan terus disimpan di dictionary. Ketika itu dibutuhkan hanya tinggal diambil kembali. Simpelnya sih kayak gitu yang saya dapat ya Pak. Nah, kemudian untuk decompose-nya sama halnya.
encode pada decompose ya. Untuk encode-nya kan tadi enkripsi. Kan tadi decode, sorry. Mau dibuka lagi gitu ya, mau diperbesar lagi filenya, maka sama halnya. Tadi runut satu-satu dimasukin dulu ke current-nya, begitu ada file yang sama, bahasanya itu apa ya, dijembrengin, bukan dijembrengin. Dari dictionary kita buka lagi satu-satu, maka filenya nanti akan membesar kembali. Nah, yang saya bingung Pak sebetulnya kenapa ini hanya bisa diterapkan pada file-file ini aja Pak, bentuknya PDF, TIFF dan GIF gitu. Sedangkan file audio dan video itu tidak bisa. Nah itu saya nggak nemu Pak di internet gitu. Mungkin itu Pak dari saya. Oke, terima kasih Pak Bayu. Ini saya tanya dulu Pak Bayu sebentar. Itu penjumlahan atau kode baru? Penjumlahan atau kode baru? Yang 256 itu kalau dijumlahin kan ternyata tidak 256 itu. Oh, kode baru Pak, kode baru. Nah, kode baru ya. Kenapa mulai 256? Kalau saya baca sih secara teori dimulai dari 255 sebenarnya. Karena nambah 1 jadi 256. 256. Oke. Ada yang punya jawaban nggak? Itu kan sebenarnya ada dua metode. Kode itu terserah pengkodean. Tadi metode Pak Anjar, kodenya 1, 2, 3. Boleh. Nanti tinggal 1, 2, 3. Nah, 1 itu kalau di ASCII itu juga punya nomor kan, punya kode kan. Punya kode kalau di byte kan pakai ASCII 1 byte gitu kan. Jadi hitungnya tetap disimpan di dalam komputernya 1 byte, 1 byte. 1 karakter 1 byte. Itu bentuknya mau huruf, bentuknya mau angka ya 1 byte isinya. Nah, itu isinya adalah karena 1 byte maka maksimum itu adalah 255. Maksimum itu 255. 0 ada 2/8. 2/8 itu 256. Mulai simbolnya dari 0 sampai 255. Ada 256 simbol. Mulai dari simbol ke 0 sampai simbol ke 255. Simbol 0 sampai simbol 255 itu sudah ada. Simbol 0 sampai simbol 255 itu sudah ada. Mulai yang white space, spasi, nul dan seterusnya sampai yang visible kayak A, B, Z dan seterusnya itu ada. Nah, sedangkan gabungan nanti ya. Sedangkan gabungan misalnya tadi TH, jadi TH itu kan apa simbol TH ya gitu. Kalau saya ngomong lagi mulai dari 0 sampai 255, maka apa? Akan nimpa. Betul nggak? Akan nimpa jadinya. Karena tadi kode ASCII itu sudah ada kodenya dari 0 sampai 255. Maka yang aman apa? Yang aman untuk kode baru kalau menggunakan kode ASCII tadi adalah mulai dari 256. Itu mulai dari 256. Ini gabungan tadi ya, TH ya 256. HI dis ya, HI 257 gitu kan. IS 258 gitu. Itu idenya. Jadi itu bukan digabungkan tapi gabungan kode itu, gabungan huruf karena belum ada kodenya, persis sama algoritmanya. Kalau belum ada S sama C-nya itu digabung jadi satu kesatuan, masukkan ke dalam kamus. Masukkan ke dalam kamus. Kasih kode baru. Jangan menimpa kode yang lama, kasih kode baru. Nah, ini ceritanya kode yang Pak Bayu itu asumsinya sudah ada kode ASCII semua ya, asumsinya. Jadi kode apa di kamusnya sudah agak lengkap gitu ya. Sudah ada 255 huruf. Semua huruf sudah ada. Nah, tinggal yang gabungan. Nah, kalau yang tadi Pak Anjar kodenya itu kamusnya itu baru sedikit. Bahkan ceritanya untuk memperkecil ya. Kayak pemrograman visual. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan pemrograman visual. Kenapa pemrograman visual itu besar? Karena paketing. Jadi ada suatu objek atau komponen, kemudian saya mau pakai atau tidak semuanya. Kalau saya pakai komponen itu, ya segitu harganya gitu. Nah, asumsinya Pak Bayu itu yang sudah
sudah paketnya ya semua tabel pasti itu gitu isinya. Kalau kita menggunakan kode ASCII. Jadi lah kan this is the, saya nggak butuh Z, saya nggak butuh white space karena nggak ada spasi kan, tulisannya rata semua. Saya nggak butuh misalnya L, saya nggak butuh lain. Tapi ya karena harga kamusnya sudah segitu, ya tetap di kamus saya segitu, kamus saya segitu isinya. Nah, kalau yang Panjar, kamusnya dibikin dengan melihat kasus per kasus. A, B, C. Isinya walaupun panjang tulisannya, tapi hurufnya cuma 3. Ya udah saya bukan cuma itu aja. Gitu. Jadi D nggak ada, nggak dibikinkan di kamus. Yang lainnya juga nggak ada. Nah, sehingga apa? Sehingga kamusnya kecil, akan mengembang gitu. Ya jadi ya pandangan seperti itu pandangannya. Jadi berapa jumlah huruf, bukan jumlah huruf, berapa jenis huruf, ada berapa jumlah jenis huruf, itu masukkan ke kamus pertama. Nah, kalau yang Pak Bayu, saya sudah punya apapun tulisannya, kalau menggunakan kode ASCII, bukan kode Unicode ya, tidak ada Jepangnya, tidak ada yang lainnya, hanya Latin dan seterusnya, maka pakai kamus ini pasti jalan. Pasti jalan. Kalau Pak Anjar nggak, baca dulu, dia dilihat dulu gitu, dilihat dulu kamusnya. Ada berapa jenis huruf? Ada 5. Ya udah bikin A B G A B G D misalnya dan seterusnya. Itu situasional. Sehingga Pak kamusnya kecil. Nah, prinsipnya sama, cuman tadi satu sudah kamusnya sudah lengkap, yang satu itu per kasus. Jadi kasus yang A, B, C nanti dengan kasus yang misalnya DGB itu beda kodenya. Kenapa? Karena beta kan nomor 1 jadinya. Kalau DGB itu B-nya 1, D-nya 2, G-nya 3. Kalau yang Panjar. Jadi kode yang muncul itu tergantung daripada string yang dikeluarkan. Tapi itu nggak tahu nih efektif mana ya. Nanti kodenya beda-beda gitu. Baca string ini kodenya beda-beda. Ini algoritma gimana ya gitu. Yang dikeluarkan beda-beda kompresnya. Yang dibaca jadi kompres beda. Tapi walaupun di kompres itu keluarannya sama. Tidak berubah karena harus lossless. Tapi kalau yang Pak Bayu kamusnya karena sudah study itu apa? Ya sama ya. Jadi kalau kode dasarnya sama ya. Nah, betul. Kenapa ini digunakan di tidak ke audio atau video atau gambar ya tadi gitu. Karena ini jenisnya adalah lossless. PDF itu lossless. Kenapa? Tulisan itu nggak boleh lossy. Nah, gitu. Tulisan itu nggak boleh lossy. Tapi lossless. Tidak boleh. Sebelum dan sesudah dikompres itu harus sama. Nah, sedangkan yang kebanyakan multimedia selain itu ya, maksudnya tadi gambar atau audio atau yang lain itu kebanyakannya adalah lossy. Sedikitlah kurangi warnanya deh, misalnya ya. Jadi pertek warnanya atau shadernya saya kurangi dikit deh. Sama bentuknya, sama komponennya, tapi kualitasnya sedikit dikurangi. Misalnya salah satunya saya pikir shadernya gitu. Nanti di pemrograman komputer grafik sebenarnya ada beberapa komponen, ya salah satunya posisi dan warna gitu ya. Salah satunya posisi dan warna gitu. Yang bisa diotak-atik mungkin selain posisi warna ada juga mungkin ada yang namanya tekstur gitu ya. Tekstur. Nah, itu dikurangin sedikit-sedikit sehingga kualitas kompres dan dekompresnya berbeda. Oke, itu
dari dua dari Pak Anjar ini ada teori yang lain, dari Pak Bayu juga ada sesuatu yang lain. Oke, terima kasih Pak Anjar dan Pak Bayu. Monggo yang lain silakan. Yang ingin apa namanya? Ada keresahan atau yang perlu didiskusikan. Ya, silakan. Kompresi itu kan tujuannya itu memperkecil data ya Pak ya? Memperkecil ya. Memperkecil data. Kalau misalnya dilihat ya Pak, kalau misalnya datanya kecil juga, terus misalnya dikompres, kan itu malah jadi nambah ukuran, ditambah yang diksioner yang tadi itu gimana Pak? Jadi bukannya lebih kecil malah jadi lebih gede gitu, karena lebih besar kan ya karena ada kamus yang tadi gitu. Ya, betul sekali. Salah satu contoh misalnya pakai yang lain, algoritma yang lain. Tadi yang saya sebutkan tadi adalah Runlang misalnya ya. Itu isinya adalah tadi P3K. Itu bisa dikompres. Hasil kompresannya menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena ada yang berulang. Semakin banyak yang berulang, misalnya becek, itu kompresannya semakin besar. Misalnya A18 becek. Tuh, 20 karakter berubah menjadi 4 karakter. Itu komposisinya sangat gede sekali. Nah, pertanyaannya adalah ada lagi suatu algoritma. Nah, saya harus tandain nih, awalnya dari mana gitu. Awalnya dari mana suatu string yang akan dikompres itu. Jadi awalnya saya tandain misalnya dengan bilangan min. Kenapa? Kalau bilangan positif itu menandakan jumlah yang diulang. Misalnya A2 itu berarti A-nya 2 kali dilubang. Atau 2A itu 2 kali diulang. Jadi sebagai penanda saya tulis di awal misalnya min 2. Itu berarti setelah itu adalah penanda lah, huruf penanda atau karakter penanda. Nah, pertanyaannya adalah, itu yang tadi saya sebutkan, yang Pak Eri tanyakan. Pertanyaannya adalah, kalau ternyata setelah min 2 itu karakternya ada yang berulang dan berulangnya banyak, A8, B10, D13 misalnya ya, itu kompresnya kelihatan sekali. Jadi penambahan satu karakter di depan itu tidak ngaruh. Kenapa? Karena kita akan menghilangkan 15, 20, 30 karakter. Nah, ada satu kejadian yang ternyata tidak berulang. A, B, C, D, F, G, H, I, J. A lagi boleh, tapi kan A-nya berulangnya bukan di tempat yang sama. Jadi tidak bisa tulis A2 gitu. Akhirnya apa? Dalam 10 huruf tidak yang berulang. Sehingga apa? Setelah dikompres, karena sudah awalin ya, min 2, A, B, C, D, E, F, G, H. Setelah dikompres, jadi 11. Tadinya harusnya 10 bait, sekarang menjadi 11 bait setelah dikompres. Kenapa? Ya tadi itu gitu. Ya tadi itu, karena ditambahin 1. Jadi ada algoritma yang menambahin satu bait untuk penanda. Nah, jadi itu mungkin terjadi pada saat dikompres, bukan ngecilin, tapi apa? Membesar. Ada kasus tertentu, ya itu kalau di dunia pengetahuan namanya mungkin anomali gitu, anomali, ya kan? Ada saja gitu. Kalau dalam statistik mungkin percilan gitu ya, data percilan gitu. Data yang tidak bisa dirata-ratakan, nggak bisa dimasukin itu jadi rusak, jadi data-data seperti itu. Nah, itu memungkinkan karena algoritma itu berbicara tentang umum, bukan kasus per kasus. Jadi ada suatu kasus yang ternyata tidak bisa diterapkan, ya dia akan menjalankan sesuai dengan algoritma yang dia punya gitu. Hasilnya mau efektif, tidak efektif, monggo gitu. Jadi nggak masalah. Jadi mungkin terjadi, ya sangat mungkin terjadi di kasus-kasus tertentu, itu bisa saja ternyata kompres malah lebih besar daripada hasil sebelum dikompres. Nah, mungkin itu Pak
Eri, gimana? Oke, silakan lagi yang lain. Ada hasil ekspor yang berbeda lagi gitu, sehingga kita punya apa namanya, mungkin kasus yang berbeda. Loh kok saya jadi aneh ya, gitu, misalnya. Karena semuanya sudah mengeksplor kan. Nah sekarang di sini tinggal berbagi. Silakan. Ada punya pengalaman yang lain? Ada punya pengalaman yang lain dari hasil yang tadi? Pak, mungkin saya mau nanya. Oh, silakan Pak Alko, ya. Ya, mengenai apa tadi? Tadi kan apa namanya, presentasi Pak Bayu tadi itu kan 255, berarti kan memiliki karakter yang berbeda-beda di dalamnya kan gitu ya. Sebanyak 255 bit kita gitu kan. Nah, kemudian nah, karakter yang ada di dalam itu kan berbeda banget dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bayu, Pak Anjar tadi kan. Di Pak Anjar tadi itu hanya menyimpan di awal 3 karakter A, B, dan C itu kan sebagai dictionary itu kan, sebagai apa di kamusnya itu kan. Nah, berarti kan kalau bisa kita lihat seperti ini, proses apa namanya, pembacaan data atau mungkin menyimpan karakter-karakter baru ke dalam dictionary dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anjar tadi tentu lebih lama gitu ya, proses kompresinya mungkin dibanding dengan yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi. Sedangkan Pak Bayu tadi sudah menyimpan banyak dictionary di dalamnya. Itu nggak logika ya Pak ya? Caranya Pak. Oke, silakan Pak Anjar sama Pak Bayu. Logika Pak Alko itu ya lebih cepatan Pak Bayu daripada Pak Anjar ya. Silakan. Kalau dari saya mungkin memang lebih cepat untuk dalam mengkompres gitu ya. Tapi ya bakalan ada kejadian anomali. Kenapa? Karena ya itu tadi kita udah nyiapin beberapa size untuk nyimpen di kamus gitu ya. Sedangkan yang dikompresi lebih kecil daripada kamus gitu ya. Nah, itu ada kemungkinan malah jadi nambah size file yang kita dikompres. Nah, kan kalau mungkin ya yang tadi Pak Anjar yang saya tangkap gitu ya, itu dia kan ngebuat dictionary berdasarkan kasus yang ada gitu ya. Nah, mungkin memang lebih cepat, tapi untuk anomali itu sendiri bakalan akan sedikit, kemungkinannya akan sedikit gitu kalau terjadi anomali. Karena itu tadi kamusnya memang kosong, memang baru dibuat kamusnya, jadi seperlunya gitu. Itu lebih efektif gitu. Tapi kalau masalah kecepatan mungkin yang algoritma yang saya temukan itu lebih cepat gitu sih. Dari Pak Anjar ada maksudnya? Ya, baik. Yang lain silakan. Itu apa sependapat atau gimana? Atau Pak Alko ada pertanyaannya gini, mungkin yang saya tangkap, apakah jumlah besarnya kamus gitu ya akan mempengaruhi daripada hasil kompresinya gitu ya? Apakah besarnya kamus akan mempengaruhi hasil kompresinya? Bapak Anjar buatnya 3 huruf dulu, awalnya cuma 3. Pak Bayu sudah 255 isinya, gitu. 256 isinya, gitu. Sudah ada di kamus. Jadi pas nah itu berpengaruh terhadap hasil kompresi enggak? Nah itu pertanyaannya. Silakan. Mungkin Adit. Ini yang tidak bergambar itu pada hilang atau ada di tempat? Asep. Pak Jukni, Maya, Rani. Oke, gimana nih? Menyimak Pak, insya Allah, tapi lagi di luar. Oh, di luar. Menyimak Pak, insya Allah menyimak. Bentar. Ya, gitu pertanyaannya. Apakah jumlah data awal di kamus dengan kasus tadi
Pak Anjar cuma 3, Pak Bayu sudah 256 buah, itu mempengaruhi hasil kompresnya atau tidak? Mempengaruhi hasil kompresnya atau tidak? Oke, kalau gitu cepatan mana? Cepatan algoritma yang sudah ada kamus lengkap, yang Pak Bayu, atau algoritma yang tidak ada kamus? Jadi dia baca dulu kalimatnya, baru kemudian tetapkan, oh ini cuma ada 5 huruf, jadi di kamus cuma hanya ada 5 kode. Jadi ada 2 pertanyaan jadinya nih. Ada 2 pertanyaan kalau dikembangkan. Besarnya kamus mempengaruhi hasil. Besarnya kamus menambah, mengurangi, atau menambah kecepatan algoritma untuk kompres. Kira-kira. Oke, siapa aja nih? Pak Asep boleh. Izin berpendapat, Pak. Oh ya, silakan Pak Suratno. Kalau menurut saya yang tadi pertanyaan yang pertama, yang lebih cepat mana? Mungkin lebih cepat yang menambahkan kamus baru, Pak, yang tadi Pak Anjar. Kalau prosesnya ya Pak, proses kalau dari Pak Bayu kan mungkin prosesnya lama, kayak ini kan mencocokkan satu-satu gitu Pak ya. Kayak algoritma, jadi kalau ada data misalnya tadi TH cocokin gitu. Kalau yang Pak Anjar kan bikin baru, ketika nggak ada langsung bikin baru gitu Pak. Jadi prosesnya mungkin lebih cepat yang Pak Anjar, Pak. Mungkin. Kalau cepatnya? Kalau iya cepatnya. Kalau hasilnya, kalau pendapat saya nggak berpengaruh di hasil, Pak. Hasilnya tetap sama kayaknya, Pak. Hasilnya tetap sama. Tetap sama. Walaupun kamusnya besar. Ya, walaupun kamusnya besar, itu menurut saya hasil ini. Hasil kompresinya tidak mengaruhi. Ya, kayaknya sih sebenarnya kayak nggak ngaruh kayaknya, Pak. Jadi cuma prosesnya aja yang lama mungkin, Pak. Gitu itu, nggak tahu kalau salah. Gitu Pak. Silakan Pak Sopran, ada ini komentar silakan. Sama Pak, mungkin lebih ke yang Pak Anjar, karena kalau yang saya dapat dari catatan saya itu prinsipnya kompresi yang lebih cepat itu yang paling sedikit. Jadi ngambil yang dia nanti buat baru lagi gitu. Algoritmanya lebih cepat yang tidak ada yang lebih dulu sedikit, ya? yang kosong dulu. Yang kosong dulu. Yang lain, Asep. Tuh. Ada ini. Asep. Ada Pak. Coba. Kalau misalkan yang saya baca itu di sini ada keterangan bahwa ukuran optimal kamus juga sangat bervariasi untuk berbagai jenis data, sehingga ukuran kamus tidak dapat ditentukan. Semakin bervariasinya jenis data yang digunakan, maka ukuran optimal direktori kamus juga akan semakin kecil. Hal ini akan mempercepat proses kompresi dan dekompresi data. Itu untuk yang LJT, berarti mungkin kalau misalkan semakin semakin sedikit, atau misalkan seperti yang Pak Anjar tadi sebutkan, datanya baru ada gitu, maka itu akan semakin cepat juga untuk memprosesnya. Mungkin itu sih kalau misalkan yang saya baca dari referensi yang saya mah gitu Pak. Oke. Nah, ini ada 2 sebenarnya menurut saya. Ini ada 2. Satu fasilitas algoritma menurut saya. Satu lagi hasil daripada implementasinya. Jadi yang satu masak dulu, nah ini masakan Sunda ya. Pesan apa? Ya saya masakin gitu. Satu lagi fast food. Semua sudah ada. Cepat mana hasilnya? Cepat fast food, Pak. Fast food ya? Iya, Pak. Udah jadi. Jadi Pak Anjar itu masakan Sunda, belum ada kamusnya kosong, baca dulu. Ya kan? Baca semua kalimat yang dia akan dimasukkan. Jadi inputan itu dibaca nih, dibaca semua. Inputan itu. Misalnya ada 200 huruf, ya dibaca dari A sampai 200. Baru ditanya, ada berapa jumlah jenis hurufnya?
Dari 200 huruf itu ada berapa jumlah jenis hurufnya? Ada 5, ada 10, ada 20, ya baru masukkanlah ke dalam suatu kamus. Di situ. Jadi dia baca dulu sampai akhir, itu asumsi saya. Nah, algoritma menentukan, ini di luar algoritma tadi. Ini di luar algoritma tadi. Jadi ada algoritma tambahan untuk mengisi kamus yang ABC tadi. Kok tahu hanya ABC saja? Jadi sampai D, ya dia baca dulu dari A sampai Z. Baca dulu semua inputannya. Gitu. Nah, baca semua inputan itu pasti dari baca looping dari 1 sampai end of file. Untuk itu tuh, looping dari 1 sampai end of file. Baca A, oke ini pasti 1 kan. Baca huruf pertama ini pasti masuk kamus. Huruf kedua sama dengan huruf pertama. Oh, beda, masukin kamus. Huruf ketiga sama nggak dengan huruf ke-1 dan kedua? Oh, tidak, masukin kamus. Huruf 4 sama nggak dengan huruf 1 dan 3? Sama, buang. Itu mengisi kamus. Nah, tapi kalau yang Pak Bayu, kalau menurut saya, ini algoritmanya dia menyiapkan dulu si pembuat algoritma ya. Dia menyiapkan dulu suatu kamus yang fix, yang semua berlaku umum, tidak akan berubah. Kalau selama kode itu menggunakan ASCII. Kenapa? Karena semua kemungkinan, semua kode sudah dimasukkan. Jadi pada saat masukin input data, dapat input data untuk dijadikan dikompres, dia nggak usah membaca dulu A sampai akhir. Ada berapa huruf? Tidak peduli gitu. Kenapa? Karena tidak peduli. Saya sudah punya kamus duluan. Tinggal baca S-nya, baca C-nya, gitu kan? Ada nggak SC? Kalau ada, masuk ke buang. S-nya jadi keluar. Kalau tidak ada, masukin ke kamus. Nah, itu jadi kalau di yang Panjar itu ada suatu proses sebelum masuk ke suatu proses LZW-nya, dia akan mengisi kamus duluan. Dia akan mengisi kamus duluan. Baca dari A sampai akhir, kemudian setelah itu isi kamusnya. Berapa lama itu dikerjakan? Tergantung jumlah hurufnya. Panjang huruf yang ada dalam inputan tadi. Nah, itu. Ya, kalau pendek nggak terasa, sudah selesai kan, sudah terisi. Tapi kalau panjang misalnya ada 2 juta huruf misalnya, agak lumayan tuh looping 2 juta huruf. Walaupun mungkin kalau dalam pakai komputer sekarang ya mungkin di bawah 1 detik gitu ya. 2 juta huruf baca, 2 juta huruf, looping 2 juta huruf, 1 detik. Ya, misalnya seperti itu asumsinya. Nah, setelah terbentuk baru gitu ya. Setelah terbentuk baru masuk ke algoritma LZW. Nah, tapi maksud saya, kalau itu menjadi suatu ada WinZip kan ya, ada WinZip misalnya, ada WinRAR, ada 7 zip ya, dan seterusnya. Nah, itu kan beda-beda tuh orang yang mau bikinnya, beda-beda di dalamnya, sama menggunakan LZW. Tapi semua produser, pembuat komersil atau mungkin gratisan, itu pasti di dalamnya ada fasilitas-fasilitas lain. Bahkan WinRAR itu membuat semua algoritma ada. Mau pakai yang algoritma ini, mau pakai yang algoritma itu semuanya ada. Sehingga bahkan mungkin bisa menggunakan yang lossy dan lossless digabung jadi satu kesatuan. Itu juga bisa. Nah, itu maksudnya. Oh, tadi algoritma LZW-nya sama. Tapi untuk satu fasilitas program pembuat atau program kompresnya di dalamnya satu, kalau yang Pak Alex, tadi itu siapa? Pak Bayu ya. Pak Bayu itu nggak ada program isi kamusnya. Karena kamusnya tinggal baca. Jadi saya bawa baca ya. Jadi programnya besar. Yang ini kode programnya besar. WinZip misalnya, WinZip itu pakai kamusnya yang lengkap. Maka WinZip itu kalau di-download itu 256 kilobyte. Tapi kalau yang Anjar, kalau di-download programnya, misalnya WinRAR misalnya, namanya ya, ini salah sih contoh kasusnya. Itu cuman 200. Kenapa? Karena dia nggak bawa kamus gitu.
Dia nggak bawa kamus, nggak bawa isi kamus. Jadi nanti kamusnya akan diisi oleh di program. Saat dijalankan programnya, dia akan isi kamus. Gitu. Ke sananya, betul, setuju dengan Pak, tadi siapa? Pak Suratno atau Pak Sopran ya? Yang menyatakan bahwa ya isi kamus dengan bukan isi kamus, menurut saya untuk ke hasil kompresnya tidak jadi masalah. Tidak akan menjadi masalah. Kenapa? Karena yang dibaca adalah berdasarkan jumlah huruf. Berdasarkan jumlah huruf. Ada di kamus, maka ditambahkan ada kode baru. Yang tidak ada berarti ditambahkan, kalau ada dilewatin. Jadi besarnya kamus tidak mengaruhi hasil daripada hasil daripada kompresnya. Besarnya tidak mengaruhi kompresnya. Nah, tapi mungkin kayak tadi kayak Asep, optimalisasinya berapa ya? Nah, itu dalam rangka pencarian sebenarnya. Dalam rangka pencarian. Saya nyari satu nih A dari 255. Ya, loopingnya ya gitu. Cari lagi B di 255. Nah, lagi C di 255. Itu pencarian, pencocokan itu akan lama kalau loopingnya terus-menerus. Tapi kalau yang Anjar, cari A dari 3 ABC. Cepat banget. Cari A dari B dari ABC, cepat sekali. Karena kamusnya kecil sekali. Nah, jadi pada proses pelaksanaannya, kalau kamusnya lengkap, dia baca berulang-ulang dari kamus yang lengkap, tapi tidak ada proses tambahan sebelum itu mengisi dulu. Tapi kalau yang Anjar, isi dulu kamusnya, ada looping, ada lama di situ prosesnya. Setelah terisi, maka algoritma LZW-nya akan optimal. Kenapa? Dia akan mencari di dalam kamus yang kamusnya kecil, yang efektif. Yang kamusnya kecil, yang efektif. Cari 1 dari 5, cari 1 dari 8, cari 1 dari 10. Itu lebih cepat daripada cari 1 dari 255. Yang kedua, cari 1 dari 256. Karena nambah 1, misalnya kode baru. Cari 1 dari 257. Itu berapa optimalnya? Nah, itu perlu penelitian berikutnya. Wah, jangan semua deh yang white space. White space juga perlu. Kenapa? White space juga perlu. Kenapa? Karena ada spasi misalnya. Karena ada tanda tanya. Karena ada tanda seru. Karena ada titik koma. Karena ada dan seterusnya. Enter misalnya. Itu masuk ke sana enggak? Iya. Kenapa? Karena pada saat dibalikin, ya tulisannya harus plek sama gitu. Kalau kode enter tetap jadi enter. Kode spasi harus tetap jadi spasi. Kode tanda tanya harus tetap jadi tanda tanya dan seterusnya. Pada saat di dekompres. Begitu untuk yang kasus yang tadi LZW. Jadi ada suatu kamus, kita memanipulasi kamus, mengisi menambah, kemudian kita punya kode, hasil daripada kompres dekompres ini itulah dari kode tadi. Dari kode tadi. Itu untuk yang LZW. Ada pertanyaan lain? Mungkin? Ada pertanyaan lain mungkin? Pak Indra, gimana kabarnya? Halo Pak Indra. Alah, yang tidak berfoto kayaknya pada ini ya. Kalau saya mohon maaf Pak, ini kebetulan di sini hujan besar, kalau pakai foto jadi nggak kedengeran suaranya Pak. Putus-putus. Gitu. Halo Pak. Yang ngomong siapa, Pak Indra atau Pak Dodi tadi? Saya Pak, ini kebetulan lagi antar anak di rumah sakit. Oh gitu. Jadi sambil menyimak ya? Tapi lagi kontrol Pak. Oke, baik. Ya. Oke, mungkin memang keadaan kita ya hari ini. Kayaknya kita akan sebentar lagi UTS, kemudian setelah itu kita akan pindah channel. Nanti ada dosen tamu dari Malaysia, sudah jelas ya. Dari Malaysia, Prof. Faijah binti
lupa saya bintinya. Itu berkenan ya, alhamdulillah berkenan menjadi apa namanya bintang tamu ya, menjadi dosen tamu di kita, akan meneruskan selanjutnya mungkin saya dampingin tiap harinya, tapi yang memegang berikutnya adalah mungkin Prof. Paija. Nah, asumsi saya setelah ini jadi mungkin kita tidak sempurna semua algoritma dibahas, tapi idenya seperti itu gitu ya. Idenya seperti itu. Mungkin saja bahkan kita bisa membuat algoritma sendiri. Kita bisa membuat algoritma sendiri. Kayak teman-teman yang menciptakan ini gitu. Ini kan LZ ya. LZ-nya ya kan tadinya LZ77, LZ78 gitu. Kemudian diperbaiki oleh W-nya gitu ya. Penemunya berikutnya, sehingga sekarang yang terkenalnya adalah yang LZW-nya. Itu jadi kita juga bisa algoritma ERI misalnya, algoritma Maya, algoritma Warjukni misalnya, itu boleh gitu kan, untuk membuat wah ternyata itu salah, wah ternyata itu kurang, wah ternyata itu saya pikir saya punya ide yang lebih gitu. Nah itu keluarlah, boleh keluar. Jadi LZW misalnya, kalau Bu Maya misalnya menambahkan itu boleh. Boleh, karena ada sesuatu yang baru. Nah, beliau nanti Prof. Paijah ini ahli multimedia. Tema kita berikutnya sebenarnya adalah implementasi ya. Jadi implementasi multimedia di dalam pembelajaran. Karena jurusan kita adalah multimedia berada di jurusan pendidikan ilmu komputer. Idenya adalah mungkin tekniknya saya pikir animasi, mungkin gambar Photoshop, atau mungkin yang lain. Saya pikir kalau yang guru-guru multimedia sudah paham lah itu ya, atau mungkin bisa dieksplorasi sendiri. Tapi idenya saya atau kami itu akan menerapkan implementasi daripada metode multimedia. Bagaimana sekarang, apalagi ya zaman sekarang ya, zaman society-nya 5.0, industrinya 4.0. Kita sudah berada di dunia maya, tapi masih di dunia nyata gitu. Ada AR, ada VR. Suatu saat mungkin kita langsung semuanya masuk di maya. Semuanya masuk di maya. Nah, bagaimana peranan multimedia? Jadi kita punya 9 dari Mayer itu, kita punya 9 prinsip multimedia di dalam pembelajaran yang kita akan coba implementasikan ke dalam setiap kasusnya ya. Nanti terserah beliau ya. Terserah beliau. Tapi ide saya adalah ada 9 prinsip multimedia dalam mendukung pembelajaran. Menggabungkan teks misalnya dengan suara, bagus nggak? Jadi si orang itu visual dan auditory gitu. Ada tulisannya, tapi saya omongin tulisan itu. Saya bacakan tulisan itu. Itu lebih efektif atau tidak? Atau hal-hal yang lainnya. Jadi nanti diimplementasikan. Bentuknya, nanti bentuknya itu apakah akan bentuknya animasi? Yang menurut rohnya animasi itu adalah animate bahasa Inggris atau anima bahasa Yunani, menghidupkan sesuatu yang mati, benda mati, diam, kemudian dikasih roh ya, anima itu roh, masukkan roh lah gitu ke benda mati itu, tiba-tiba jalan bendanya itu, tiba-tiba terbang, tiba-tibanya bisa bergerak, tiba-tibanya itu boleh bentuknya animasi, boleh bentuknya game misalnya, game based, boleh bentuknya misalnya augmented, virtuality, dan terserah bentuk seperti apa. Nanti saya akan mungkin minggu depan saya coba menceritakan punya saya menggunakan virtual learning environment. Jadi pembelajaran di dunia virtual. Jadi anak itu memiliki avatar sendiri, kemudian masuk ke dunia pembelajaran secara virtual. Nah, dunia nyata dengan dunia virtual kan sedikit berbeda kan? Kalau di sana dicubit itu sakit, kalau di nyata, kalau di maya enggak. Jadi ada sedikit sesuatu yang berubah. Nah,
Itu misal. Jadi besok saya coba tampilkan itu untuk menjembatanin. Nah, tinggal tadi itu sebagai apa? Sebagai instrumen saja. Sebagai instrumen, sebagai media multimedianya untuk menerapkan prinsip-prinsip tadi. Untuk menerapkan prinsip-prinsip tadi. Apakah pakai drill gitu ya? Apakah pakai apa? Saya kalau nggak salah saya menggunakan metodenya padding. Jadi walkout example. Kalau istilah kita mungkin latihan soal gitu ya. Ada latihan soal, padding, walkout example, kemudian nanti pembahasannya itu akan kita kurang satu persatu. Yang tadinya dibimbing 100%, tiba-tiba tidak dibimbing sama sekali. Itu idenya. Artinya apa? Kalau siswa tidak dibimbing, berarti dia sudah mengerti. Tapi kalau siswa harus dibimbing, nah pertanyaannya adalah berapa kali saya harus membimbing? Langkah ada misalnya ada 8 langkah nih untuk menyelesaikan suatu kasus ini. Berapa langkah harus saya bimbing? Kalau terus-terusan dikasih 8 langkah setiap soal, itu nanti santai aja lah, nggak usah belajar. Nanti juga diterangin ini gitu. Tapi kalau dikosongin satu, dia mikirin. Dikosongin lagi, mikir lagi. Suatu saat ya udah terbiasa mikir, ya udah nggak usah dikasih lagi. Langsung kerjakan. Itu idenya. Jadi minggu depan kita sedikit bercerita tentang itu. Nanti suatu saat Bapak Ibu yang akan menceritakan hasil karya Ibu. Jadi karya Bapak Ibu di multimedia yang dikeluarkan adalah multimedia untuk pembelajaran, untuk meningkatkan pembelajaran. Saya pikir tesis juga akan ke arah sana. Saya pikir ya, tesis itu akan ke arah sana. Ini kan semuanya guru ya, guru atau calon guru atau profesional di bidang pendidikan. Nah, suatu saat akan ke sana. Sehingga bagaimana membuat suatu media pembelajaran yang berbasis multimedia dengan menerapkan prinsip-prinsip multimedia. Oke, itu sedikit untuk minggu depan dan depannya lagi. Oke, sekarang kita bahas kembali lagi ke LZW. Silakan ada pertanyaan di LZW atau kita tuntaskan dulu LZW-nya. Bapak Pak Alex ada Bu Paya, silakan Bu Warjukni. Bapak, kan yang saya baca itu ada algoritma Huffman juga, ada yang LZW sama yang DMC. Apa namanya teh? Ya, DMC itu. Nah, apakah lebih efektif yang Huffman, LZW atau si siapa teh namanya teh DMC itu, atau memang punya bagian-bagian tersendirinya gitu loh Pak dalam proses kompresi algoritma. Pak. Ya. Di beberapa literatur itu ada yang membandingkan kinerja, kan itu ya maksudnya ya, keluar kinerja daripada algoritma itu, kinerjanya. Jadi saya pikir pada saat eksplorasi Bapak Ibu juga sudah menemukan itu ya, menemukan kinerja. Mungkin ada yang bentuknya apa namanya tabel atau bentuknya diagram dan seterusnya, itu saya juga menemukan itu. Tapi idenya gini. Nah, jadi idenya kalau siapa yang paling efektif, saya kok agak bingung kalau ngomongnya si A, si B, si C gitu, secara eksak gitu, secara eksak. Kenapa? Ya karena algoritma itu tadi gitu loh. Algoritma punya suatu aturan umum, kemudian berlaku untuk sesuatu yang umum, tapi pada saat dikasih suatu inputan yang tidak umum, mungkin itu menjadi anomali. Gitu. Efektif untuk kasus A, tapi di kasus yang lain kayaknya kok jadi aneh ya. Ternyata efektif yang ini nih kalau pakai yang punya soal saya gitu. Ya, walaupun tadi ya secara umum itu misalnya katanya kalau yang apa namanya yang dinamik itu lebih lama kerjanya, tapi lebih menghasilkan kompresnya lebih banyak katanya. Tapi itu linier.
Kalau pekerjaannya lama, kan ya, itu hasilnya lebih baik harusnya ya. Kalau kerjaannya cepat, maka hasilnya mungkin tidak lebih baik. Mungkin seperti itu. Kita bandingkan, analogikan saja ya, kalau misalnya kebangunan, borongan gitu. Cepat sekali, tapi ya namanya juga borongan. Paling kita ngomongnya harian, lama sekali, tapi rapi banget ya, misalnya gitu. Ini juga sama, kompres juga sama. Oh dia akan gini, dia hanya baca sekali thread, dengan baca yang 2 kali gitu. Baca, aduh ternyata kurang, bisa dioptimalkan lagi nih. Jadi yang akan selanjutnya kita bahas tentang DMC itu adalah dinamik. Pakai FSA. Itu dia kayak tadi gitu loh. Jadi masuk ke satu state, dia baca. Dia optimalkan di situ. Dia baca, dia optimalkan. Dia baca, dia optimalkan lagi gitu. Jadi setiap masuk state, optimalkan. Suatu masuk state, optimalkan lagi. Bahkan tidak peduli. Nah, tidak peduli kecepatan. Tidak peduli kecepatan. Yang penting hasil kompres. Dengan memperhitungkan tidak hilang datanya. Dengan memperhitungkan tidak hilang. Jadi kalau di buat kinerja salah duanya itu hasil kompresnya dengan kecepatan. Yang paling hebat cepat dan lebih kecil ya, paling kecil paling cepat, itu paling hebat. Tapi kayaknya nggak sampai sana ya. Ya kalau cepat tadi agak besar, kalau lambat kecil gitu. Itu maksudnya ke kinerja, Nah tapi yang ingin di sini saya ceritakan itu ya, kita punya beberapa algoritma. Salah satunya kita menggunakan algoritma yang namanya lossless. Gitu Bu. Untuk kinerja secara umum kasat matanya siapa cepat, paling cepat, mungkin tidak paling kecil hasilnya. Paling cepat. Nah, tapi bisa nggak gitu? Kayaknya bisa gitu. Kalau belum ada, mungkin belum ketemu. Nah, gitu ceritanya. Kayak zaman dulu lah. Zaman dulu tuh mitos. Ke bulan tuh mitos, nggak mungkin ke bulan. Ya kan? Karena belum ketemu gitu. Belum ketemu. Setelah tahu caranya, nggak mitos kok nyata. Nah, ini juga sama. Oh, itu mitos, yang cepat, yang kecil itu mitos ya. Ya, untuk saat ini karena belum ketemu. Tapi memungkinkan, bisa jadi memungkinkan untuk mendapatkan yang paling cepat cara kerjanya dan yang paling kecil hasil kompresnya. Itu yang paling baik. Sebaik-baiknya algoritma kompres adalah itu. Kecepatannya sangat cepat, hasil kompresnya itu sangat kecil. Gitu Bapak Ibu untuk kasus yang kinerjanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Silakan. Ada lagi? Assalamualaikum Pak, mau nanya. Oh, silakan Buran. Kalau tadi kan yang dijelasin itu kompresi teks ya Pak ya? Ya, betul. Kalau misalkan citra atau image dan video itu prinsipnya sama seperti yang di algoritma LZP atau bagaimana Pak? Untuk yang itu tadi ya, untuk yang itu untuk citra ya, untuk cinta. Mungkin kalau GIF mah bisa menggunakan algoritma lossless. Tapi kalau yang citra, yang gambar, yang kayak tadi audio, mungkin yang lain ya, video, itu masuknya nanti ke algoritma yang lossy. Algoritma yang lossy. Otomatis karena cara kerjanya berbeda, maka itu akan langkah-langkahnya berbeda. Tujuannya berbeda. Ini satu mempertahankan keutuhan gitu. Yang satu ya nggak masalah lah, lanjut saja nah gitu. Yang penting kecil ya. Ide kenapa ada kompres ya tadi gitu. Ide kenapa ada kompres, mungkin zaman dulu sebelum kita berbicara tentang multimedia, kompres itu tidak terlalu penting. Kenapa? Ya karena tidak ada audio video yang akan disebar. Saya ada ya, masukkan aja harddisknya, saya pindahin nih, mungkin gitu. Nah sekarang enggak, zamannya sudah streaming. Kita tinggal nonton video aja sekarang streaming. Nonton film aja yang 2 jam 3 jam streaming. Nonton apapun ya streaming.
Pertanyaannya adalah bagaimana itu terjadi supaya apa? Bandwidth kita tidak terlalu menghabiskan bandwidth gitu. Itu idenya. Wah, kalau begitu maka apa? Maka yang dikirim itu jangan besar. Gimana upaya saya besar? Ya makanya harus dikecilin ya gitu ceritanya. Jadi adanya kompres itu berlatar belakang karena ada delivery. Jadi kalau untuk saya punya video sendiri, nggak usah kemana-manain, dipindahin, mungkin nggak perlu delivery, mungkin nggak perlu kompres, udah selesai. Tapi karena kita butuh kompres, butuh delivery, dipindahkan, kok nggak bisa ya, kok nggak masuk ya, kok lama banget ya ngedownloadnya kok. Nah itu ya akhirnya butuhlah sesuatu kompres untuk itu. Nah, jadi betul untuk kasus-kasus yang ke sana kita agak sedikit melupakan dulu untuk yang tema berikutnya ya, melupakan dulu tentang kualitas hasil. Kenapa? Karena pada saat di dekompres itu hasilnya tidak sempurna. Hilang 2% mungkin itu juga kita ini ya, itu mah nggak masalah, hilang 2% mah. Yang penting ini ya, pinjam juga gitu kan, kalau kita pinjam bank ini apa-apalah dipotong segitu mah. Itu apa? Itu ya dalam rangka itu, dalam rangka kecepatan. Dekompres juga sama. Ya udah nggak apa-apa lah, hilang sedikit mah ya. Dilihat enggak kok nggak kelihatan, pura-puranya gitu misalnya. Padahal sih hilang. Nah, yang kita bicarakan hari ini ke belakang itu adalah yang tidak boleh hilang, dan itu cocoknya untuk teks. Kenapa? Kalau teksnya hilang, pada saat dibuka lagi, di dekompres, ya nggak kebaca gitu loh. Nggak kebaca. Walaupun mungkin kalau beberapa kata-kata hilang, kita bisa baca gitu ya, kita bisa baca. Karena manusia. Tapi kalau dibaca lagi oleh mesin, misalnya ya, oleh yang lain mungkin gitu. Tapi kalau banyak yang hilangnya ya bingung juga bacanya gimana nih. Harus mengartikan. Jadi otak kita yang membacanya otak kita harus bekerja gitu. Padahal baca saja tidak pakai otak misalnya ya. Sekarang ada yang hilang, apa maksudnya nih? Apa yang hilangnya? Saya ganti, oh ternyata nggak bermakna. Nah, itu mencocokkan itu jadi lama. Sehingga dipertahankanlah untuk yang contoh kasus kita, teks itu harus lossless. Tidak boleh yang hilang. Nah, untuk kasus yang tadi Ibu tanyakan, itu masuknya ke ranah lossy. Iya, ya mungkin besok kita sedikit bicara tentang itu sambil kita demokan punya saya, itu mungkin akan menjadi salah satu gambaran bagi Bapak Ibu untuk nanti kuliah ini akan gitu. Dan kalau itu bagus, saya pikir itu harus dimasukkan ke jurnal kan ya. Mungkin tempat lain juga gitu ya. Bapak-bapak yang lain juga ya harus jurnal nih isinya nih tugasnya. Memang berat ya Bu ya Bapak. Semakin orangnya dewasa semakin banyak tuntutannya. Ya, maklum lah begitu. Nah, idenya gitu. Jadi Bapak nanti akan menghasilkan suatu produk dengan prinsip-prinsip yang akan diterapkan. Medianya terserah Bapak Ibu, mau pakai yang animasi, mau pakai yang virtual, mau pakai yang game based, mau pakai yang lainnya, definisinya itu udah multimedia. Nah, kemudian itu akan diterapkan di dalam materi pembelajaran. Begitu Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan lain. Kayaknya di sana udah ada nih, kayaknya tidak bisa untuk yang tadi DMC, tapi Bapak Ibu sudah mengeksplor begitu, nggak apa-apa, kirim saja ke email saya, hasil eksplorasinya, berarti 3 ya, 2 bentuk, 1 PPT, 1 lagi adalah PDF atau Word. Boleh
boleh PPT Word, boleh PPT Doc ke email saya. rasim@upi.edu. rasim@upi.edu. Tapi kalau kita simpulkan bahwa tadi algoritma itu adalah pasti punya langkah-langkah, jadinya gitu ya, yang sistematik. Tadi yang LZW, begitu pula yang DMC itu ada juga langkah-langkahnya. Yang ada beberapa katanya, oh saya nggak ngerti ya. Oke, kita bahas lain waktu untuk itu atau explore lagi sama-sama sehingga mungkin dibaca ke 35 kali ya mungkin ya Pak Anjar. Oh paham ternyata gini maksudnya mungkin gitu. 2 kali 3 kali kok nggak ngerti Pak Alek ya. Nah, nanti saya baca lagi ulang lagi mungkin ngerti. Atau ya bertanya ke yang lainnya. Gitu ya. Ternyata tema hari ini dihabiskan dengan LZW. Gak apa-apa, yang penting pada dasarnya kita sudah paham tentang itu. Gitu. Saya pikir ada pertanyaan lain. rasim@upi.edu ya, dikirim PPT plus doc atau PPT plus PDF. Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, izin ya. Ya Pak.